menimpa. Ini seperti jibakutai, seperti dulu zaman Jepang, pesawat yang menabrak kapal-kapal musuh. Ada banyak saudara yang terjadi seperti dari sungai-sungai. Sungai-sungai itu bicara tentang orang Kristen. Harusnya kita mengayomi banyak orang. Saya mau beritahu Bapak Ibu, agama apapun tidak menyelamatkan. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Tapi Yesus Kristus itu yang menyelamatkan kita. Yesus adalah sumber air kehidupan. Tuhan Yesus membuat Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi sungai-sungai kehidupan yang mengalirkan air, yang menyembuhkan banyak orang sakit. Yang sakit jiwanya, yang terluka keluarganya, yang berantakan rumah tangganya. Kehadiran kita harusnya menyembuhkan orang. Tetapi keadaan firman mengatakan dengan jujur, sepertiga dari sungai tertimpa Aksinus. Sepertiga bicara minoritas. Artinya apa? Ada banyak orang Kristen yang kena Aksinus. Dan hari ini perlu kita sembuh, saudara. Saya mau cerita apa yang saya alami dalam hidup saya. Saya bukan latar belakang orang Kristen. Ayah ibu saya ditarik ke atas, tidak ada satupun yang Kristen. Hidup saya baik-baik pada waktu saya kecil. Saya cerita singkat, kelas 6 SD, ayah dan ibu saya bercerai. Saya anak pertama. Saya mengalami kehancuran, saya broken home. Saya mengalami hidup yang pahit. Kenapa ayah dan ibu saya bercerai? Kelas 6, waktunya anak-anak bermain, saya jualan Bapak Ibu. Zaman dulu ada penggaris. Saya buat, ayah saya dulu tukang mebel. Jadi zaman dulu kalau Bapak Ibu orang tua tahu, zaman dulu ada fornika. Itu fornika yang dibuang, yang nggak dipakai, saya potong seperti penggaris, saya lem pakai iBond, saya jual. Kelas 6 SD, saya sudah susah seperti itu. Saya jual ke sekolah. Saya jual ke sekolah siang. Sampai kepala sekolah berkata, siapa kamu? Saya bilang, saya butuh uang Pak. Saya butuh uang untuk saya bisa sekolah. Dan akhirnya hidup saya pahit. Saya begitu benci kepada ayah dan ibu saya. Bapak Ibu, waktu SMA saya di Jogja, hidup saya hancur. Saya jatuh dalam perzinahan. Saya nakal, saya merusak banyak hal. Saya buat rapor palsu buat ayah saya. Ayah saya pernah bilang, kalau saya ketemu, saya mau bunuh anak saya. Saya nggak takut Bapak Ibu. Di tempat kos saya bilang sama teman-teman, nanti kalau ayah saya datang tolong bantu saya bunuh dia. Teman-teman bilang, aduh, kalau kita terhadap orang lain saya mau, terhadap ayahmu saya nggak mau. Saya mengalami keadaan yang begitu parah Bapak Ibu. Baik, benci, sampai berat badan saya 59 kilo, tinggi 178. Saya kena sakit mah yang parah, sampai keluar darah. Ada kakak ilahi, saya didoakan sembuh. Tidak lama kumat lagi. Ada kesembuhan ilahi, saya didoakan sembuh. Tidak lama kumat lagi. Nah ini yang saya mau sampaikan. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena ternyata ada sesuatu yang belum saya bereskan. Kemarahan saya memuncak. Kemarahan saya seperti pekerjaan setan, menyala-nyala seperti obor. Begitu bencinya. Bapak Ibu, satu kali saya kelas SMP kelas 1.
Saya pulang sekolah, jam 1 siang saya belum makan. Sampai di rumah saya kaget, ada debt collector beberapa orang. Ibu saya punya hutang, dia nggak bisa bayar. Ibu saya bilang, kamu cepat pergi ke tempat ayah, minta bantuan uang. Kalau enggak kita semua susah. Saya bilang, saya belum makan. Debt kolektornya marah. Dia bilang, kamu cepat pergi, minta uang sama ayah. Bapak Ibu, saya naik sepeda. Itu perjalanan kira-kira 14 kilo. Saya naik sepeda jam 1. Saya cari ayah saya. Saya bilang, saya disuruh ibu, saya minta uang, tolong untuk bayar hutang. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya dari jauh, saya sampai di rumah ayah saya bekerja. Ayah saya punya perusahaan karoseri mobil. Waktu zaman dulu L300 dibuat karoseri, dibuat minibus. Semua orang sedang kerja, ada tukang kenteng, ada tukang cat, semua orang sedang bekerja. Dan Bapak Ibu, saya standar sepeda saya, dari jauh ayah saya teriak, mau apa kamu kesini? Saya sebagai anak yang hormat, saya nggak mau jawab teriak. Saya jalan pelan-pelan. Saya melewati seorang wanita, saya tidak tahu itu siapa. Saya lewati dan saya tidak menyapa karena saya bertujuan ketemu dengan ayah saya. Saya bilang, saya disuruh sama ibu mau minta bantuan uang karena ada tagihan debt collector. Bapak Ibu, harapan saya ayah saya menolong. Apa yang terjadi? Saya mengalami keadaan yang menyakitkan. Saya ditempeleng persis kena rahang saya jatuh. Itu tukang kenteng berhenti, tukang las stop. Dia melihat seorang ayah yang memukul anaknya dan saya jatuh. Saya pikir ayah saya bakal turun dan dia menarik saya. Tidak, Bapak. Dia berkata, kamu anak kurang ajar. Kamu tidak tahu ini perempuan siapa. Saya bilang, saya nggak tahu. Dia bilang, saya tidak mau kasih uang. Pulang dan jangan datang lagi. Bapak Ibu, saya pulang naik sepeda 14 kilo. Dengan panas terik, saya menangis. Saya bilang, hidup kok seperti itu masa kecil saya. Saya bersyukur, tahun 79, saya sedang kuliah di Jakarta. Saya belajar bahasa Inggris di Akademi Bahasa Asing. Pada waktu itu saya nonton film Jesus of Nazareth di bioskop Eldorado di dekat Monas. Saya menonton sebuah kisah yang ajaib. Ada seorang wanita yang mau dilempari batu. Dan Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Lemparilah batu yang pertama. Saya kaget. Saya belum pernah melihat orang yang begitu penuh kasih. Yang tidak menghakimi, tapi mengampuni. Saya bilang, saya belum pernah lihat seperti itu. Selesai film, ada tantangan siapa mau percaya Yesus. Saya bilang, saya mau percaya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, hari itu saya mengalami keselamatan. Saya mengalami damai. Tapi persoalan saya belum selesai. Saya datang kebaktian, ada kesembuhan, sembuh, sakit lagi. Ada kebaktian, sembuh, sakit lagi. Satu kali Tuhan berkata, ampuni ayah. Saya bilang, Tuhan gak bisa. Seorang ayah yang kurang ajar, ayah yang menyakitkan anak, saya gak mungkin mengampuni. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak mengampuni, ayat selanjutnya, ini ayatnya ditulis. Next slide. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen tidak mempelajari
dan merenungkan ayat ini. Hidup saya baik, hidup saya hancur, ekonomi saya runtuh, masa depan saya suram. Dan Tuhan berkata, aku tahu kamu tidak sanggup mengampuni, tapi kalau kamu mau, aku sanggup memberikan kuasa kepadamu. Saudara, Tuhan berbeda dengan agama. Agama semua sama, mengajarkan orang berbuat baik. Tapi Yesus bukan hanya mengajar, dia memberikan kemampuan untuk engkau melakukannya. Malam itu, saya bilang, Tuhan, aku tidak sanggup, tapi aku mau mengampuni ayahku. Bapak Ibu, pada waktu saya berteriak, saya berdoa, Tuhan, saya mau. Ada sesuatu yang turun dari atas, masuk ke kepala saya, dingin sekali. Dan membuat saya menangis. 5 tahun saya tidak berjumpa dengan ayah saya. Malam itu saya timbul kangen. Saya bisa ingat kebaikan-kebaikan ayah saya. Bapak Ibu perhatikan. Orang kalau benci dan belum menyelesaikan firman, Bapak Ibu nggak mau ketemu. Saya malam itu bisa kangen. Padahal sebelumnya dengar namanya saja membuat saya marah. Bapak Ibu. Apalagi ketemu. Malam itu saya tulis surat. Saya bilang, ayah, saya mau minta maaf karena saya pernah kurang ajar. Saya minta maaf kepada istri dari ayah karena saya pernah tidak menyapa, tidak menghormat. Saya menyampaikan salam. Saya dengar ayah punya 2 anak baru, anak adik saya. Salam saya. Bapak Ibu, saya kirim surat. 1 bulan tidak dijawab. Setan mulai bicara, mana Yesus? Satu kali saya kerja di Bandung. Saya balik ke kota saya, kota Tegal. Saya sedang di depan rumah. Tahu ada mobil lewat. Bapak Ibu bayangin, waktu saya kelas 6 SD, ayah saya dengan perempuan lain. Adik saya 2, yang laki beda 3 tahun, yang perempuan paling kecil beda jadi 6 tahun. Adik yang kecil tuh nggak ngerti, Bapak Ibu. Coba tetangga bilang, loh kok ayahmu sama orang lain, ayahmu kok sama perempuan lain, kami semua hancur, Bapak Ibu. Tapi saya cerita, Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan. Apa yang terjadi? Hari itu ayah saya lewat, dia berhenti, dia panggil saya. 5 tahun saya tidak ketemu. Seperti orang lain, seperti orang baru berjumpa. Saya tahu ini siapa, saya lupa. 5 tahun seperti orang lain, Bapak. Karena kebencian membuat saya merasa seperti itu. Setelah saya masuk mobil, saya baru tahu itu ayah saya. Di mobil saya berdiam-diaman. Kami pergi keluar kota, mobil keluar kota. Ke arah, dari Tegal ke arah Pemalang, ke arah timur. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Itu ayah saya, dia berhentikan mobil. Waduh, saya pikir dia pasti mau bunuh saya. Karena saya ingat, dia ngomong dia mau bunuh saya. Karena saya rapotnya buat rapot palsu. Nilai saya merah, saya tulis biru semua. Saya pikir dia marah. Hari itu saya terkejut. Dia buka kacamatanya. Selama saya hidup, tidak pernah saya melihat ayah saya menangis. Dia menangis, dia pukul pakai tangannya, dia pukul dirinya. Saya peluk ayah saya. Dia bilang, aku adalah ayah yang jahat. Aku bapak yang jahat. Saya bilang, ya, bapak jahat. Tapi saya punya bapak yang baik, yang menyembuhkan saya. Siapa namanya, Bapak Ibu? Siapa namanya? Dia bilang, kenapa kamu mau mengampuni Papa? Kenapa kamu mengampuni? Sebab saya tidak sanggup. Tapi Tuhan Yesus membuat saya sanggup. Saya peluk ayah saya, Bapak Ibu. Itu hari Senin. Saya bilang, hari Rabu, saya mau ke tempat ayah yang 14 kilo itu. Saya mau datang dengan hormat.
Saya datang akan membawa sesuatu buat adik-adik saya, adik tiri saya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya balik ke rumah, saya bilang sama ibu saya, senang sekali saya berjumpa dengan ayah saya. Saya terkejut, ibu saya berkata, dia ternyata lebih pahit dari saya. Dia bilang, kalau kamu ke tempat ayahmu, tunggu ibu mati. Aduh, saya salah. Saya masuk ke kamar, saya berdoa, Tuhan, kalau kau bisa pulihkan aku juga pulihkan ibuku. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya berdoa berlutut, saya bilang, Tuhan, sembuhkan, pulihkan ibuku. Dia sangat baik kepada ayah. Aku minta kepada kasih kemurahan. Kira-kira 1-2 bulan saya lupa. Ibu saya bilang, kamu gak ke tempat ayah? Panggil kita makan siang. Saya hampir tidak percaya. Hampir tidak percaya, Bapak Ibu. Saya pergi 14 kilo, saya naik angkutan kota. Saya bilang sama ayah saya, ayo makan siang, ditunggu ibu di rumah. Bapak Ibu, ayah saya tidak percaya. Dia tahu kalau ibu saya jauh lebih benci dari saya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saya pulang dengan kecewa naik ke angkutan kota. Begitu sampai di depan rumah, ternyata ayah saya juga nyusul. Saya sulit. Kenapa? Saya mau masuk pintu, mau masuk rumah. Saya mau cegah ibu saya jangan keluar. Kenapa? Karena ayah saya lihat saya datang, dia bersama 2 anak tirinya, 2 adik tirinya. Pada waktu saya melihat ayah saya datang dengan 2 adik tirinya, saya pikir ini belum tentu ibu saya sanggup. Dia ngomong mengundang makan ayah, tapi tidak mengundang kedua anaknya. Saya mau beritahu kepada ayah saya jangan keluar dari mobil, ibu saya sudah keluar dari pintu. Bapak Ibu, saya hanya berkata, Thy will be done. Saya bilang, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Saya sudah pasrah, saya sudah putus asa. Saya pikir akan terjadi keributan yang lebih besar. Bapak Ibu, saya mau beritahu Tuhan Yesus kita luar biasa. Apa yang terjadi? Pada waktu ibu saya keluar, saya diam saja. Dia jalan ke arah mobil. Saya pikir, waduh, ini ada pertengkaran. Dan ayah saya turun, dia bawa kedua anak. Bapak Ibu, saya terkejut, kedua anaknya digandeng sama ibu saya. Saya sampai melongo, dibawa masuk. Dan terus ibu saya bilang, Petrus, kamu berdoa, makan. Saya nggak bisa berdoa, Bapak Ibu. Saya menangis. Seperti doa tadi, surga itu turun di bumi. Surga itu ada di rumah saya. Saya nggak bisa doa. Saya nangis. Dan ayah saya berlutut di depan ibu saya. Dan hari itu Tuhan pulihkan hidup kami. Hari itu Yesus berbuat ajaib. Bapak Ibu, sejak itu hidup saya terus naik. Hidup saya terus naik. Karir saya naik. Saya menjadi penginjil tahun 82. 85 saya sudah diundang khotbah ke Amerika. 85 saya sudah diundang khotbah di KKR Belanda. Saya boleh keliling dunia. Dan saya diberkati. Dan yang ajaib, sejak itu mas saya sembuh sempurna. Malam ini saya mau berdoa buat Bapak. Tidak ada satupun yang sanggup mengampuni. Saya mau berdoa supaya hidup saudara seperti saya. Dari miskin hancur. Saya ini pendosa, penjinak. Besok saya ceritakan. Lanjutkan. Saya sulit melepaskan.
Saya hidup dalam okultisme. Saya pegang banyak jimat. Tapi Tuhan pulihkan hidup saya. Malam ini saya berdoa. Tuhan bekerja di Alor 2 hari ini. Saudara, untuk mengampuni tidak mudah. Tetapi Tuhan malam ini berkata, maukah engkau mengampuni? Engkau tidak sanggup, ya, tidak sanggup yang sanggup. Yesus sudah mati untuk saudara dan saya. Pada waktu di Taman Getsemani, Alkitab berkata, dia mencucurkan keringat darah. Dia berkata seperti orang mau mati rasanya. Kenapa Bapak Ibu? Dia menebus lengkap jiwa, dia menebus kita. Supaya kita tidak stres lagi. Supaya kita mampu mengampuni. Manusia nggak mampu, tapi Tuhan mampu. Malam ini saya mau berdoa. Nanti setelah itu istri saya akan berdoa. Menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Saya percaya malam ini Tuhan akan pulihkan setiap kita. Mari bangkit berdiri. Bangkit berdiri, kita akan nyanyikan sebuah lagu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini.